warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya, Romana Fitri Sintia, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas apa itu morfem dan jenis-jenisnya. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Nah, secara umum, morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil dan bermakna, dapat berupa kata atau imbuhan. Baik, kita akan bahas jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan kebebasan atau keterikatannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Nah, morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Misalnya berteduh, menganalisis, dan sebutkan. Contoh lain misalnya morfem baur. Morfem tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus bersama morfem lain. Contohnya berbaur, membaur, campur baur, dan lain-lain. Yang kedua, ada jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Nah, berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama ada yaitu morfem utuh, dan yang kedua morfem terbagi. Kita akan bahas morfem utuh. Nah, morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh morfem lari, morfem pergi, morfem angkat, morfem lantai. Nah, morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Yang kedua ada morfem terbagi. Nah, morfem terbagi ini adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur morfem satu menjadi kesatuan. Jadi ke dan an pada morfem ke dan an itu adalah satu morfem meski terpisah. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Nah, berdasarkan maknanya, morfem juga dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Nah, yang pertama kita akan bahas morfem bermakna leksikal. Nah, morfem bermakna leksikal ini adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Nah, di mana makna leksikal ini adalah makna, kata, atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Nah, contohnya morfem ikan, ku, jalan, dwi, rumah, buku, dan mu. Nah, morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Contohnya morfem dwi, termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain. Misalnya dwi bahasa. Morfem dwi juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dwi mempunyai makna leksikal, yaitu dua. Yang kedua ada morfem tidak bermakna leksikal. Nah, morfem tidak bermakna leksikal ini adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Nah, makna gramatikal sendiri adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya hubungan morfem dengan morfem dalam kata. Nah, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa. Frasa dalam klausa atau kalimat. Nah, contoh morfem bermakna leksikal berupa afiks seperti me, di, ter, ber. Nah, bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan wah. Kemudian ada morfem segmental. Nah, morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya morfem meja, bunyi. Morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau meja, dan yang terakhir adalah morfem suprasegmental. Nah, morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Nah, morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.